Hari terakhir pelaksanaan Operasi Ketupat Semeru 2021, Satuan Lalu Lintas Polres Batu bersama Dinas Kesehatan Kota Batu melakukan tes swab antigen terhadap pengendara asal luar kota secara acak. Tes swab antigen ini dilakukan kepada pengendara dengan identitas asal luar wilayah rayon yang akan berlibur ke Kota Batu karena tidak memiliki surat keterangan antigen dari daerah asal. Satuan Lalu Lintas Polres Batu bersama Dinas Kesehatan melakukan swab tes antigen terhadap pengendara asal luar rayon Malang Raya yang melintas di pos checkpoint Jalan Insinyur Soekarno, Kota Batu. Untuk mengetahui apakah pengendara dokumennya maupun surat keterangan bebas COVID lengkap, satu persatu pengendara asal luar Kota Batu yang melintas di pos checkpoint Operasi Ketupat Semeru diperiksa petugas lalu lintas dari Polres Batu. Pemeriksaan identitas dan surat keterangan hasil tes antigen sempat menyebabkan adu mulut dengan pengendara plat luar Kota Batu yang tidak mau menunjukkan surat identitas. Dari hasil pemeriksaan 50 pengendara secara acak terhadap pengendara asal luar kota ini, ditemukan 20 pengendara tidak dilengkapi surat keterangan hasil tes antigen. Dan dari 20 pengendara tersebut langsung dilakukan tes cepat antigen oleh Dinas Kesehatan Kota Batu. Salah satu pengendara asal Sidoarjo mengaku sempat lolos di pos checkpoint Singosari, namun saat melintas masuk wilayah Batu langsung tes antigen karena tidak melengkapi surat keterangan hasil antigen dan identitas dari luar wilayah rayon. Menurut keterangan polisi, pemeriksaan pengendara asal luar Kota Batu dan tes antigen ini sebagai upaya tindak lanjut hari terakhir Operasi Ketupat Semeru 2021. Dengan sasaran wisatawan dan para warga yang merayakan libur lebaran ke Kota Batu untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan kasus COVID-19 di Kota Batu. Sementara dari hasil pemeriksaan 50 orang pengendara diperiksa secara acak dan 20 pengendara di swab tes antigen. Hasilnya tidak ditemukan terindikasi positif COVID-19. Kita sasaran dari luar kota yang memang ada tujuan untuk masuk di wilayah Kota Batu. Ya, dari tadi kegiatan mulai 1 jam yang lalu kurang lebih hampir 50 orang yang kita periksa, kurang lebih kendaraan 30 kendaraan yang kita hentikan dan kita periksa. Jadi masyarakat atau mungkin pengguna jalan yang saat sekarang ini dari luar wilayah Malang, Batu, kita laksanakan tes rapid test, tes antigen, kemudian yang sudah mempunyai surat keterangan kita persilakan untuk lewat. Dari 20 yang kita laksanakan orang yang kita laksanakan tes, sementara ini masih belum kita ketemukan yang posisi positif. Apabila nanti ada yang dinyatakan positif oleh Dinas Kesehatan, nanti akan kita laksanakan isolasi, yaitu di tempat rumah sakit yang memang menjadi tempat untuk perawatan untuk orang yang dinyatakan positif dalam hal rapid COVID-19 ini. Sementara untuk kegiatan yang bersangkutan di wilayah Batu, kita nyatakan negatif, kita beri kesempatan untuk melaksanakan kegiatan di wilayah Kota Batu. Yanto Yancung melaporkan. Menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia, pemerintah kembali memperpanjang operasi penyekatan hingga 24 Mei mendatang. Selama perpanjangan waktu penyekatan, petugas akan tetap melakukan penindakan kepada masyarakat yang bepergian di luar rayon dengan memutar balik ke tempat asalnya. Perpanjangan operasi penyekatan dan pengetatan dilakukan untuk mencegah dan menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Operasi penyekatan yang semula berakhir pada tanggal 17 Mei diperpanjang hingga tanggal 24 Mei mendatang. Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Latif Usman saat meninjau pos checkpoint di exit tol Singosari, Kabupaten Malang mengatakan, seharusnya operasi ketupat 2021 akan selesai pada Senin 17 Mei. Namun dengan pertimbangan situasi saat ini, operasi penyekatan diperpanjang hingga 24 Mei mendatang. Dalam perpanjangan operasi ini, teknis pelaksanaan tidak hanya penyekatan, akan tetapi pengetatan, di mana petugas gabungan di pos-pos penyekatan yang ada akan mencegat mobil dari luar rayon dan diputar balik. Masyarakat juga dihimbau apabila berwisata dapat mengunjungi tempat wisata yang ada di wilayah rayon masing-masing. Sementara di H+4 Lebaran, di exit tol Singosari total sebanyak 1.527 kendaraan yang diperiksa, dan yang diputar balik sebanyak 327 kendaraan. Sedangkan total kendaraan yang diperiksa di pos penyekatan di Jawa Timur sebanyak 260.000 kendaraan dan yang diputar balik sebanyak 45.000 lebih.
Selain penyekatan, secara acak petugas di pos jaga checkpoint Singosari juga melakukan rapid test antigen kepada masyarakat yang melintas. Hal ini juga dilakukan untuk menekan angka persebaran COVID-19. Kami mulai hari kemarin, kita sudah jalan dari mulai pos Ngawi, terus kita ngecek pos perbatasan Magetan Karanganyar, terus kita cek pos perbatasan Ponorogo Trenggalek, tadi cek pos lagi perbatasan Blitar Malang Raya. Nah, ini sekarang di Singosari adalah pintu utama masuk ke Kota Malang. Tentunya saya berharap betul kepada masyarakat, mari kita sama-sama menjaga apa yang kita lakukan ini adalah demi kemanusiaan dan keselamatan kita bersama. Oleh sebab itu tentunya perlu kesadaran bersama dan perlu kerjasama bersama untuk mencegah COVID-19 ini. Kegiatan ini tentunya akan kita perpanjang nanti sampai dengan tanggal 24, di mana diharapkan betul-betul aktivitas masyarakat yang sekiranya tidak penting untuk berada di rumah lebih baik. Kalau memang perlu, silahkan di rayonnya masing-masing, tidak perlu pergi ke rayon yang sebelahnya. Misalnya Surabaya ke Malang, orang Malang ke Surabaya. Ini tidak perlu dulu. Kita fokus kepada kegiatan kita untuk menjaga penyebaran COVID-19 ini. Dan alasan perpanjangannya kenapa ini? Ya, tentunya kita mengantisipasi pergerakan masyarakat, aktivitas masyarakat. Karena ini aktivitas masyarakat masih tinggi, sehingga kita pun akan melakukan pengecekan, di mana kami sudah menyiapkan ada 9 titik dan 20 titik pengecekan rapid test antigen secara acak akan kita lakukan sampai dengan tanggal 24, sehingga betul-betul kita bisa mengelola pergerakan masyarakat, sehingga betul-betul Jawa Timur bisa aman dari COVID-19 ini. Simon Alfredo melaporkan. 18 warga RW 9 Kelurahan Telogomas Kota Malang terkonfirmasi positif terpapar COVID-19. Dari 18 warga yang positif COVID-19 ini, 2 diantaranya dirujuk ke rumah sakit, sedangkan 16 lainnya menjalani isolasi mandiri. 18 warga RW 9 Kelurahan Telogomas Kota Malang yang merupakan jamaah Masjid Al-Waqor terkonfirmasi positif terpapar COVID-19. 18 warga yang positif COVID-19 diduga terpapar saat sholat tarawih di Masjid Al-Waqor. Saat ini, dari 18 warga yang terpapar, 9 orang diantaranya dirawat di rumah sakit, sedangkan 9 lainnya menjalani isolasi mandiri. Ketua RW 9 Kelurahan Telogomas membenarkan 18 warganya terpapar COVID-19. Mereka diduga terpapar saat sholat tarawih di Masjid Al-Waqor Minggu kedua Ramadan. Sementara, terpaparnya 18 orang warga ini membuat satu perumahan terisolasi. Akses keluar masuk warga perumahan dijaga ketat petugas keamanan. Sebagian besar mereka itu jamaah masjid, sehingga kemungkinan besar tertularnya adalah di masjid karena mereka jarang pergi ke mana, keluar perumahan, apalagi keluar kota hampir tidak pernah. Jadi kemungkinan dari waktu terawih, sholat terawih. Hari keberapa itu Pak? Mulainya ada yang ketahuan itu hari Minggu kedua. Bulan Ramadan? Iya. Bukan Minggu kedua, pertengahan Ramadan. Total berapa orang Pak yang terkonfirmasi positif? Tadi malam udah tambah satu lagi jadi 18. Kemarin kan saya sampaikan 17. Ini jadi 18. Tadi malam baru tambah satu. Itu dites swab semua atau bagaimana Pak? Ada yang swab, ada yang PCR. Mandiri atau RW? Mandiri. Oh mandiri. Iya, karena mereka mungkin merasa nggak enak badan, terus mungkin ada yang dikasih mati rasa dan penciuman atau ada yang diare kan sekarang gitu. Sehingga mereka inisiatif datang sendiri. Pak, 18 orang itu apakah dari berapa kakak atau berapa? 17-18 ini dari 8 keluarga atau 8 rumah. 8 rumah Pak ya? Ya. Saat ini sendiri penanganannya bagaimana Pak? Ada yang di rumah sakit, ada mereka yang isolasi mandiri. Isolasi mandiri di rumah? Iya. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Hari pertama masuk kerja di jajaran pemerintah Kota Batu menggelar apel bersama.
Dari 2.000 lebih ASN, hanya 50% yang mengikuti apel bersama dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Selain apel bersama dengan protokol kesehatan, hari pertama masuk kerja ini juga ditiadakan open house. Para ASN hanya memberi ucapan selamat dengan menjaga jarak di setiap kantor dinas yang ada di pemerintahan Kota Batu. Setelah libur lebaran bersama, hari pertama masuk kerja jajaran pemerintahan Kota Batu Senin pagi menggelar apel bersama di halaman Balai Kota Mongtani dengan menerapkan protokol kesehatan. Apel bersama ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko dan diikuti hanya 50% dari jumlah ASN yang ada di pemerintahan Kota Batu. Wali Kota Batu menjelaskan, sengaja dilakukan apel bersama sekaligus untuk saling maaf-memaafkan di Hari Raya Idul Fitri. Dan untuk menghindari terjadi kerumunan, pemerintahan sendiri meniadakan open house sesuai larangan dari Mendagri. Sementara terkait sanksi para ASN yang melakukan mudik di hari Lebaran kemarin, Wali Kota Batu masih menunggu dari Badan Kepegawaian atau Sekda karena masih dalam proses rekap atau pendataan. Wali Kota Batu berharap terkait larangan mudik bagi ASN tidak terjadi pada ASN di lingkungan pemerintahan Kota Batu. Wali Kota Batu berharap terkait pelanggaran larangan mudik bagi ASN tidak terjadi pada ASN di lingkungan pemerintahan Kota Batu. ASN hari pertama masuk semua, yang kemudian nanti akan dibagi tugasnya. Ketika memang sudah situasi kondisi ruangannya tidak mencukupi, mereka ditugaskan di luar. Yang pertama itu. Kedua, ini apel sekaligus halal bihalal. Jadi tidak bersentuhan, hanya mengucapkan minal aidin wal faizin saja. Mudah-mudahanlah ini semua nanti, dan absen sekarang tetap akan berjalan seperti biasa. Oke Pak Sekda ya. Kita setiap ASN itu kalau kepala dinas, Sherlocknya di Sekda, jadi di sini. Kalau ASN yang lain di masing-masing dinasnya. Dari hasil Sherlock itu nggak ada yang kedapatan mudik, Bu? Saya belum mendapat laporan ada yang begitu. Mudah-mudahan semua taat. Yanto Yancung melaporkan. Menghindari kepadatan arus kendaraan pada hari kelima Lebaran, jalan alternatif penghubung ramai dilintasi pengguna. Salah satunya Jalan Keraguman Tegal Warudau, Kabupaten Malang. Jalan ini ramai sejak hari pertama Lebaran, khususnya yang menuju ke arah Kota Batu. Ramainya jalan alternatif penghubung antar desa di Kabupaten Malang sekaligus jalan alternatif menuju Kota Batu ini sejak hari pertama Lebaran sampai hari kelima Lebaran. Kendaraan yang melintas di jalan ini ramai sejak pagi sampai sore hari, khususnya yang menuju ke arah Sumber Sekar Dau dan Junrejo Batu. Jalan penghubung yang di beberapa titik mulai bergelombang ini cukup mengganggu kenyamanan pengguna jalan yang melintas, ditambah kondisi jalan yang tidak cukup lebar, sehingga ketika roda 4 bersimpang, salah satu harus berhenti atau melaju sampai ke pinggir jalan. Hal ini tentu saja mengganggu kelancaran aktivitas para pengguna jalan karena tidak hanya roda 2 dan roda 4 pribadi, tetapi juga truk pengangkut material bangunan tidak jarang melintas. Menurut salah seorang supeltas yang mengatur di jembatan menjelaskan, kepadatan sempat terjadi pada Lebaran hari kedua sampai malam, dan saat ini arus masih terlihat ramai lancar. Di lokasi terlihat jalan alternatif Keraguman ini masih menjadi salah satu jalan alternatif yang masih ramai dipergunakan karena jarak tempuh lebih dekat dan tidak memutar. Banyak pihak berharap jalan ini ada perbaikan sehingga arus kendaraan bisa lebih lancar dan tidak tersendat akibat kondisi jalan berlubang dan bergelombang. Ya, alhamdulillah lancar, tertib, Ya. terkendali. Mulai jam berapa ramainya kemarin hari H1, H2? H1, H2 itu Ya. dari pagi sampai jam 9 malam. 9 malam? Ya, Arah kemana Pak? Arus arah kemana nih? arah ke Batu. Oh, arah ke Batu ya? Ya. Terus yang sebaliknya kapan ada ramai? Kadang ya balik, kadang ya baru berjalan ke sana. Jalan ke sana Pak ya? Sampai ramainya sampai H+1, H+2 berarti ya? Iya. Sekarang Ya masih lumayan. masih lumayan ramai. Ya, masih lumayan ramai. Roda 4 juga banyak yang melintas ya, pribadi? Banyak sekali. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya.
Belum ada peningkatan, kondisi penumpang antar kota di Terminal Arjosari kian menyusut. Saat ini jumlah penumpang antar kota tinggal 10 hingga 30%-an dibandingkan pada kondisi normal. Akibatnya banyak angkutan umum yang keluar terminal dengan tidak membawa penumpang. Beginilah yang terlihat di Terminal Arjosari Malang. Hari kelima Lebaran ini kondisi terminal masih terlihat sepi penumpang, sehingga kendaraan angkutan umum yang beroperasi pun tidak sebanyak hari biasa, terlebih untuk penumpang antar kota dalam provinsi. Kebijakan larangan mudik dan balik Lebaran dengan penyekatan juga berpengaruh pada jumlah penumpang angkutan umum, sehingga yang beroperasi menjadi terbatas karena harus mengikuti protokol kesehatan, termasuk surat bebas COVID-19, hasil tes antigen, dan PCR untuk penumpang. Hal ini berdampak pada banyaknya warga luar kota yang menunda untuk bepergian atau berwisata ke Malang Raya, sehingga juga berpengaruh pada pendapatan para sopir angkutan umum. Menurut salah seorang sopir jurusan Malang Pasuruan mengungkapkan, saat ini jumlah penumpang hanya tinggal 10 hingga 30%-an saja. Dan semakin hari bisa semakin sepi, terlebih aktivitas penyekatan mudik dan balik Lebaran masih berlangsung. Di dalam Terminal Arjosari, baik untuk angkutan umum jenis mikrolet dengan trayek antar Kota Malang menuju Kabupaten Malang atau dari Malang menuju Pasuruan, maupun bus jurusan Malang-Surabaya. Para sopir ini berharap aktivitas masyarakat bisa berangsur normal sehingga penumpang bisa kembali ramai. Ya kondisinya memang seperti ini Pak, ya. Apalagi namanya ada corona, ada PSBB, kan orang banyak yang nggak keluar. Kalau hari-hari biasanya Pak, penumpang sebagian besar penumpang apa itu Pak? Ya Pabrik? hari-hari biasanya itu ya pabrikan itu, ya bakulan, di pasar-pasaran itu Pak. Kalau seperti sekarang ini orang mudik gak ada, adanya ya naik sepeda, ya bawa mobil sendiri kan gitu. Berarti kalau kondisi ini berkurang berapa persen dibanding hari biasa Pak? Ya umpamanya biasanya itu 30, sekarang cuma 10%. Yang dapatnya sekarang? Ya. Oh hilangnya banyak betul? Hilangnya banyak sekarang. Betul. Yodik Mawan melaporkan.